Selamat datang di Arapa Channel. Tempat kita mengupas cerita-cerita penuh misteri, mitos, dan sejarah yang terlupakan. Di malam yang gelap ini, kita akan mengungkap kisah legendaris tentang sosok yang begitu menyeramkan, namun penuh teka-teki. Mak Lampir. Siapkan teh hangat, matikan lampu, dan mari kita mulai perjalanan ini. Legenda Mak Lampir bermula dari sebuah desa kecil di kaki Gunung Merapi pada masa Mataram kuno. Dikisahkan, Lampir adalah seorang perempuan muda yang terkenal dengan kecantikan dan kepandaiannya dalam ilmu pengobatan tradisional. Namun, di balik keahlian itu, ia juga dikenal mendalami ilmu gaib. Sebagian orang mengatakan bahwa ilmu hitam ini adalah warisan dari leluhur Lampir yang merupakan seorang dukun sakti di masa lampau. Lampir hidup dengan tenang hingga suatu hari ia jatuh cinta pada seorang pendekar dari kerajaan musuh, seorang pria bernama Kamandanu. Namun cinta mereka dianggap terlarang oleh kedua belah pihak dan berujung pada pengkhianatan yang memilukan. Kamandanu menikahi perempuan lain, meninggalkan Lampir dengan hati yang hancur. Rasa sakit hati ini membawa pada keputusan kelam memperdalam ilmu hitam untuk membalaskan dendamnya. Lampir melakukan tapah di hutan angker selama 40 hari 40 malam. Ia memanggil makhluk-makhluk dari alam gaib untuk memberinya kekuatan. Dalam legenda disebutkan bahwa ia menjalin perjanjian dengan Raja Siluman Ular. Sebagai gantinya, Lampir menyerahkan jiwanya. Saat ritual itu selesai, Lampir tidak lagi menjadi manusia biasa. Wajahnya berubah menjadi menyeramkan. Kulitnya keriput, matanya merah menyala, dan tawa cekiknya bisa membangunkan orang mati dari kuburnya. Setelah menjadi sosok yang sangat sakti, Lampir kembali ke desanya untuk membalaskan dendamnya. Ia menghancurkan siapa saja yang ia anggap musuh, termasuk keluarga Kamandanu. Desa itu hancur lebur dan Lampir melanjutkan perjalanan ke Gunung Merapi untuk membangun istananya. Gunung Merapi dikenal sebagai salah satu tempat paling angker di Pulau Jawa, dan disinilah Lampir membangun istana gaibnya. Istana ini tidak terlihat oleh mata manusia biasa, kecuali mereka yang memiliki kemampuan spiritual tinggi. Di dalam istana itu, Lampir mengumpulkan para pengikutnya, baik manusia maupun makhluk halus. Ia melatih mereka menjadi pasukan untuk menjalankan rencana menguasai dunia manusia. Lampir tidak hanya menjadi ancaman bagi manusia biasa, tetapi juga bagi para pendekar dan ulama yang ada di masa itu. Dikisahkan bahwa ia pernah berhadapan dengan Sunan Kalijaga dan Wali Songo lainnya. Pertempuran antara Lampir dan Wali Songo berlangsung sampai 7 hari 7 malam. Ilmu hitam Lampir membuat para wali bersatu untuk melawannya. Dalam pertempuran itu, Lampir akhirnya dikalahkan dan dikurung di dalam peti yang disegel dengan doa-doa suci. Peti itu kemudian dibuang ke sebuah gua di lereng Merapi. Namun banyak yang percaya bahwa ini bukan akhir dari kisah Mak Lampir. Sampai hari ini, kisah Mak Lampir masih hidup dalam cerita rakyat. Banyak yang mengaku pernah mendengar suara tawa menyeramkan di sekitar Gunung Merapi. Beberapa pendaki bahkan melaporkan bertemu dengan sosok wanita tua yang meminta bantuan hanya untuk
seketika. Ada juga cerita tentang ritual tertentu yang dilakukan di sekitar Gunung Merapi, di mana mak lampir disebut-sebut. Apakah ini hanya mitos atau ada kebenaran di baliknya? Tidak ada yang tahu pasti. Kisah mak lampir tidak hanya tentang horor dan balas dendam. Di dalamnya ada pelajaran tentang ambisi, cinta, dan pengkhianatan. Mak lampir adalah cerminan dari sisi gelap manusia yang ketika tidak dikendalikan bisa membawa kehancuran. Namun, legenda ini mengingatkan kita tentang batasan antara manusia dan kekuatan alam gaib. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, selalu ada hukum alam yang harus dihormati. Dan itulah cerita tentang mak lampir, sosok yang menyelimuti sejarah dan kabut mistis. Terima kasih telah bergabung di Arapas Channel hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan ingat, jangan biarkan malam terlalu sepi, karena siapa tahu mak lampir sedang mengintai.